Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, para remaja, remaji, anak-anak kami, jemaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, malam yang ke-13 Ramadan. Allah masih berikan kita kesehatan, nikmat, umur panjang, murah rezeki kita bisa hadir berdoa Allah dalam rangka beribadah di malam bulan Ramadan. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, sehat? Ini jemaah yang ramai rasanya. Malam yang ke-13 Masjid Al-Barokah masih ramai jemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan. Dapat kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya rasa malam ke-13 yang selama saya berjalan ini yang paling ramai jemaahnya. Dan ini pula yang paling jauh saya. Saya tinggal di rumah ya, jauh. Tapi kata Rasulullah semakin jauh semakin banyak pahala ya. Cuman payah pula hitung langkahnya pakai sepeda motor pula kita kan. Payah pula pasal hitung kilo ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Silaturahim mudah-mudahan menjadi tempat silaturahim kami di Masjid Al-Barokah dengan para jemaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang pertama sekali yang diberitahu oleh Rasulullah itu tentang perintah hijrah itu ada dua orang. Pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq ini dari kaum tua atau kaum yang senior. Ali bin Abi Thalib ini dari kaum muda. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu satu yang senior, satu yang junior. Kalau yang seniornya pergi menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sebelum Madinah transit dulu di Jabal Tur. Yang menggantikan tidur Rasulullah itu yang muda. Yang tua Abu Bakar Siddiq ikut bersama Rasulullah. Yang muda menggantikan tidurnya Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lama saya berpikir kenapa Rasulullah bikin strategi itu Bapak Ibu. Yang tua menemaninya, yang muda menggantikan tidurnya. Pertama, yang tua lebih banyak pengalaman, maka yang tua dibawa berjalan. Kalau dibawa yang muda kesasar ya. Yang muda kenapa menggantikan tidurnya? Karena kerjanya berat. Jadi kalau kerja-kerja yang berat itu sama yang muda-muda. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saking beratnya kerjanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, taruhannya adalah nyawanya. Nyawanya, apa sebab apa?
Karena yang menggantikan tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan orang Quraisy itu sudah menyewa 14 bayaran yang terdiri dari 14 suku untuk membunuh Rasulullah. Jadi kerjanya berat, yang diberi kerja yang mudah, dan yang melakukan pekerjaan ini pun bukan sembarang orang, tapi keluarga. Kalau saya adalah jadi Rasulullah, itu saya balik kan, yang senang-senang itu saya suruh keluarga saya, itu saya yang mau mati itu orang lain lah suruh. Kalau saya Pak, kalau kita kan seperti itu Pak. Ketika pekerjaannya berat, biar orang lain yang mengerjakan. Pekerjaan yang senang, itu keluarga kita kasih. Apalagi kalau duitnya banyak kan. Tapi Rasulullah tidak. Yang berat itu ke keluarga. Nah, yang untuk menemaninya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah ini saya simpulkan bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu peradaban, kemajuan dari suatu negara, kemajuan dari suatu agama terletak dari dua unsur ini. Satu yang tua dari pemikirannya, dan satu yang muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana untuk menghancurkan suatu peradaban itu? Bagaimana untuk menghancurkan suatu bangsa itu? Bagaimana untuk menghancurkan suatu agama itu? Salah satunya ialah hancurkan dari generasi muda. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hancurkan dari generasi muda. Dengan apa menghancurkan generasi muda ini Ustaz? Mabukkan dia dengan yang namanya khamar. Nah, ini judul kita malam ini Bapak Ibu. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini, yang ingin menghancurkan peradaban ini, bahkan ingin menghancurkan agama ini, salah satunya pengaruhi anak mudanya dengan yang namanya narkoba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang itu dengan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, selamatkan dirimu dan keluargamu dari nar, dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mau yang selamat itu hanya suaminya, Allah tak mau yang selamat itu hanya istrinya, tapi Allah mau, Islam mau yang selamat itu dari keluarganya dan keturunannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Syafi'i, ada dua dosa orang tua kepada anak. Ada dua dosa orang tua kepada anak. Pertama, zina. Maka kata Imam Syafi'i, az-zinadain, zina itu hutang. Kok bisa hutang Imam? Kata muridnya, karena yang akan membayar zina itu, kalau orang tuanya tak bertobat tubuh ilallahi taubatan nasuha, kalau tak mau tobat orang tuanya, maka yang bayar hutang zina itu sampai ke anaknya lebih. Maka tak heran kita kalau lihat orang tuanya maaf menzina anaknya, dan ujung-ujung sampai ke situ. Bukan keturunan dosanya, tidak, cuma ada hutang yang harus dibayar oleh anaknya. Maka kasih Ibu, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau dosa orang tua kepada anaknya, yang kedua itu ialah memberi makan yang haram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaga dari dua ini. Kalau kita ingin menjaga keluarga kita, ingin menyelamatkan keluarga kita dari nar, dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep kita kepada narkoba, bagaimana cara menghindari generasi muda kita dengan bahayanya narkoba. Ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Kasihan kalau seandainya yang celaka itu anak dan keluarga kita, yang kena itu keluarga kita, dia akan sulit untuk bangkit, untuk kembali lagi, untuk keluar dari lembah itu sangat sulit Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tinggal di Rumbai, di pondok pesantren Bapak Ibu. Saya tinggal dalam pesantren. Setiap saya masuk ke kelas tuh, kalau salam dengan anak murid, dengan santri, itu biasanya
kalau saya lebih sering mencium tangan anak itu ketimbang anak itu mencium tangan saya. Karena Ustaz, karena tahu kita pergerakan anak itu kemana aja dia. Bentuknya terikat, terkurung dia Bapak Ibu, tapi dia bisa berkeliaran. Apa sebabnya? Karena tangan ini dia tahu kita apa kerjaan satu hari. Kalau dia merokok, tercium Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pulang anak sekolah besok cuma datang ke saya. Tapi anak-anak ini tidak tahu dia. Besok pakai parfum dia lagi Pak, rusuknya. Karena tahu kerjaan satu hari. Karena ini awal mulanya itu bisa berbahaya seperti itu Bapak. Maka harus perhatikan. Kita harus memberikan perhatian kepada anak kita agar jangan sampai terjerumus. Kalau masuk dia ke dalam lembah itu sulit dia untuk keluar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ketiga Ramadan saya dapat di LP anak Bapak Ibu. Isi dari LP anak itu 70% permasalahannya narkoba. Nah, 70%. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus bisa mengantisipasi generasi kita agar bisa terhindar dari bahaya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara memperhatikannya Ustaz? Pertama, tanamkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beritahu kepada anak kita, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai anakku, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan cintanya kepada Allah, tumbuhkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan rasa takut anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, supaya dapat bisa terhindar generasi kita ini dari bahaya narkoba, di samping kita tanamkan tauhidnya, yang kedua kita tanamkan adab dan akhlaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab dan akhlaknya sekarang sudah banyak yang hilang. Apa itu adab Ustaz? Adab itu nilai-nilai kesempurnaan yang diraih dari sebuah proses pendidikan. Orang yang berpendidikan dia akan mampu mempunyai peradaban. Maka orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu peradabannya luar biasa. Hebat orang Quraisy itu. Apa kata Allah? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i waswaif. Apa kegiatan orang Quraisy? Dia berjalan dari musim panas ke musim dingin. Dia berdagang. Bahkan Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri menulis, ulama menerjemahkan ada 17 negara yang dilalui oleh orang Quraisy untuk berdagang. Hebat daripada kita Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Peradabannya hebat. Tapi akhlaknya bagaimana? Akhlak itu apa Ustaz? Nilai-nilai kesempurnaan yang diraih dari amal ibadah. Munculnya karena amal ibadah. Maka Rasulullah itu Bapak Ibu, yang di awal dilakukan oleh baginda Rasulullah itu ialah makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Adab diperbaiki, akhlak disempurnakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca Pak, ada satu kisah seorang hafiz Quran, perempuan hafizah. Dia hafal Quran 30 juz Bapak Ibu. Suatu ketika dia sakit. Tak tahu penyakitnya apa. Dibawa berobat ke dokter, tak ketemu, tidak jumpa penyakitnya Bapak. Dibawalah ke tempat ruqyah. Di ruqyah yang perempuan tadi, yang hafiz Quran 30 juz, di ruqyah. Ketika di ruqyah kesurupan Bapak Ibu. Kesurupan. Ketika dia kesurupan, yang ruqyah tanya, kok bisa masuk ke dalam tubuh perempuan ini? Padahal dia hafiz 30 juz Quran hafal. Apa kata jin tadi? Saya masuk dari badan dia, dari dia minum, dan saat itu dia lupa dia minum menggunakan tangan kiri. Wah Bapak Ibu, kalau lawak ini minum berapa kali tangan kiri, banyak setan dalam badan kamu. Maka kata Allah, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wan nas. Siapa yang berbisik-bisik dalam hati manusia? Minal jin nanti wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab. Kalau akhlak bagaimana Ustaz? Akhlak itu contohnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu kepribadian yang baik. Contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah mau pergi ke masjid, diludahi. Rasulullah diam, besok diludahi lagi. Rasulullah senyum, besok diludahi. Rasulullah senyum, yang keempat diludahi, tidak ada. Mana yang meludahi saya? Sakit ya Rasulullah. Siapa yang paling pertama melihat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya Bapak Ibu. Kalaulah kita mau ke masjid Al-Barokah diludahi orang di simpang tuh, awak cari orang tuh atau lu ke masjidnya Pak? Cari orang tuh Pak. Apa makasih itu ludah-ludahi ya Pak? Gitu. Rasulullah tidak, tak sampai ke situ. Kenapa? Akhlaknya ditunjukkan kepribadian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikan kepribadian yang baik kepada anak-anak kita, supaya lahir generasi-generasi yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, berikan pendidikan yang sempurna Bapak Ibu. Perbaiki pendidikan anak-anak kita dari mulai lahir sampai dia dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bosan tanya dengan anak kita walaupun dia dah besar Bapak Ibu. Jangan pernah bosan tanya, udah sholat nak, udah sholat nak. Jangan pernah bosan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya besarnya dulu tinggal di masjid Bapak Ibu. 9 tahun saya tinggal di masjid. Dahulu keluarga dan nikahnya saya keluar baru pindah. Ketika saya dah besar, udah selesai pendidikan sarjana saya, setiap hari mak saya itu mengingatkan, udah sholat guna, udah sholat guna, udah sholat guna. Saya bilang, saya tinggal di masjid, tak mungkin saya tak sholat Pak. Orang yang tinggal di masjid itu beda, persiapan ibadahnya tak beda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita. Sampai kapan Ustaz kita harus ingatkan Ustaz? Kalau tidak dia dulu dipanggil oleh Allah, kalau tidak kita dipanggil oleh Allah. Sampai di situ dia. Kenapa? Tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, generasi kita selalulah kita ingatkan kepada generasi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang paling penting ialah lingkungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lingkungan, jaga lingkungan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dari masuk ke masjid tadi ini terasa lingkungannya. Terasa apa Ustaz? Terasa aman nyaman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi melihat anak-anak ramai di masjid. Kata Imam Syafi'i, ingin melihat suatu generasi itu lihat anak-anak yang dalam masjid. Kalau ramai anak-anak dalam masjid, insya Allah hidup generasinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan berjamaah kita di bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah, al-jama'atu rahmah, berjamaah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya di kampung kita ini, Allah lindungi kita dan Allah sampaikan kita sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada kuis. Kuis ini apa? Dua putra. Baik. Pertanyaannya untuk yang putra. Pertama, tadi Ustaz bilang untuk yang putri juga ya. Sama pertanyaan dia juga pertanyaan satu putra satu putri. Nanti diambil. Tapi acung tangan maju. Tadi Ustaz sampaikan ada 2 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2. Tunggu. 1, 2. Maju. Yang putrinya ada? Tunggu. Jangan sebut dulu. Ayat 1. Satu lagi yang putri. Kalau tidak ada, untuk Ustaz nanti. Itu belakang. Ayo. Kalau yang dari kaum tuanya siapa namanya? Bakar. Dari yang tuanya siapa namanya? Bakar. Yang muda? Yang muda? Alhamdulillah. Berarti menyimak. Langsung nih Pak. Langsung.
Salim dulu, weh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kegiatan kita mendatangkan keberkahan. Malam Ramadan kita selalu Allah berikan keberkahan sampai di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.